Baik, sekarang minggu kemarin kita sudah belajar tentang gaya pada dinding yang terendam air. Sekarang kita akan lanjutkan nih. Kita akan belajar tentang gaya pada dinding terendam yang miring. Apa sih ini kasusnya? Kasusnya banyak. Misalnya pada bendungan. Terus pada apa lagi ya? Tangki yang bentuknya miring. Dan banyak lagi, bisa dicari deh apa aja contoh strukturnya. Nah, terus gimana contohnya? Misalnya gini. Kita punya struktur dia miring. Kalau kemarin kan tegak lurus. Oke, terus dia terendam air. Dia punya ini tegak lurus. Dia punya lebar, kita sebutnya W, width. Oke, dia punya kedalamannya H. Ini kasus umumnya. Dia punya panjang sisi miringnya kita bilang L. Kasusnya kok banyak kurang lebih seperti ini. Ini sketsnya. Oke. Pertanyaannya adalah gimana menghitung gaya pada dinding yang miring ini akibat dari tekanan hidrostatis. Kita akan mulai awal-awalnya dengan metode integrasi. Kenapa metode integrasi ini saya mulai di awal? Karena ini adalah metode yang paling umum. Metode ini kalau kita udah ngerti ini konsepnya, maka mau bentuk dindingnya seperti apapun lebih mudah. Dindingnya miring, dindingnya bulat, dindingnya kurvatur, lingkaran, segala macam itu lebih mudah. Apalagi nanti kalau misalnya kita mendesain struktur yang bentuknya macam-macam. Biasanya yang dipakai di software itu ya kayak gini. Dia berdasarkan metode integrasi. Jadi bukan metode umum. Ini metode yang paling umum. Jadi bukan metode yang khusus. Karena nanti kalau misalnya di software itu, kalau kita kerja, itu biasanya kita akan seringnya pakai software. Nah, software itu kita sebutnya black box. Kita tuh nggak tahu dalamnya seperti apa. Jadi dia garbage in, garbage out. Ya data yang kita masukin apa ya keluarnya apa. Nah, metode ini tuh ngajarin bahwa kurang lebih kalau kita ngitung gaya pada struktur, maka dalamnya tuh kemungkinan besar seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Gimana sih metode integrasi itu? Misalnya kita punya sebuah tadi bendungan. Kita punya dia lebar bendungannya 30 meter ya. Kedalamannya kita bikin jadi 8 meter. Oke. Terus sudut ini 30 derajat, sudut ini 60 derajat. Berapakah gaya pada dinding? Saya bikin A, B, C, D. Berapakah gaya pada dinding A, B, C, D? Gaya ini nanti kembali akan kita pakai buat misalnya menentukan ini dinding bendungan kita pakai apa materialnya. Pakai beton kah? Pakai batu aja kah? Pakai tanah kah? Atau segala macam macam-macam deh. Nah, oke. Sekarang kita mulai. Kita anggap kembali, misalnya kita punya kedalamannya, kita punya di aksisnya tetap ke sini X, kita bikin di sininya Y ya. Positifnya ke bawah dulu untuk yang sekarang. Kalau misalnya Y-nya tertentu, maka misalnya kita akan punya bahwa panjang sisi miringnya ini adalah L kecil. L besarnya saya kasih garis bawahnya ya. L besar. L kecil apa? L kecil adalah panjang sisi miring dari bendungan pada Y tertentu. Oke. Ini misalnya Y.
L-nya gitu. Jadi kalau Y-nya tambah dalam, L-nya tambah panjang. Dengan ketika Y sama dengan H, maka L-nya adalah L maksimal. Oke? Sehingga kalau kita punya dari sini hubungan matematikanya adalah, kalau kita lihat segitiga ini nih, bisa kita lihat segitiga ini ya. Ini Y, ini L, Y-nya 30 derajat. Maka kita punya hubungan apa? Y per L sama dengan cos 30 derajat. Oke? Sampai sini ngerti kan? Kalau nggak ada, langsung tanya aja ya. Sehingga kita bisa Y sama dengan L cos 30 derajat. Sehingga kalau kita punya Y sama dengan H sama 8 meter, berapa L? Maka L-nya ya gampang aja. L-nya sama dengan Y per cos 30 derajat sama dengan 8 per cos 30 derajat. Ini sama dengan 9,24 meter. Oke, jadi kita punya panjang sisi miring ini adalah 9,24 meter. Maksimalnya. Oke. Perhatikan, kita simpan yang ini ya, rumus umumnya. Sekarang kita perhatikan, saya gambar ulang gambarnya biar kita lebih gampang. Kita punya dinding miring. Ini permukaan air, ini dasarnya. Ini adalah kalau misalnya ada sudut halusnya 30 derajat. Sekarang kita ambil misalnya strip kecil dari sini. Oke. Kesininya tadi apa? Ininya adalah L kecil. Kesininya adalah Y kecil. Ininya kita bilang DL. Apa sih strip kecil? Adalah strip paling kita bikin dinding miringnya itu kita potong kecil-kecil. Sehingga dia sangat kecil, DL-nya mendekati 0. Oke? DL. Nah, terus ini kita ambil nih, misalnya saya geser ke sini ya. Sehingga kita punya strip kecil itu ada di sini. Sehingga ini apa? Ininya DL, ininya W. Oke? Sampai sini insya Allah ngikutin ya. Maka luas dari persegi panjang ini apa? W kali DL. Oke? Tugas kita sekarang adalah menghitung bagaimana gaya yang bekerja pada strip kecil ini. Misalnya, kita punya rumus apa? Tekanan adalah gaya dibagi dengan luas areanya. Sehingga kita punya F sama dengan P kali A. Oke, kita mulai dari sini. Maka, tekanan yang bekerja pada strip kecil ini adalah, kita bilang dia DF. Kenapa? Karena dia strip kecil, bukan keseluruhan. Ya, ini maaf, ini saya kelupaan. Maka, luas daerah saya sebut kita DA. Karena dia strip kecil ya. Sehingga gaya yang bekerja pada strip kecil adalah kita sebut DF sama dengan gaya hidrostatis dikalikan dengan DA. Oke. Apa gaya hidrostatisnya adalah Rho kali G kali Y kalikan DA. Apa D kali DA? Rho G Y DA. Apa DA-nya? DA-nya adalah ini. W kali DL. Sehingga, saya pindahin ke atas. Sehingga F-nya adalah, bisa dibilang F-nya adalah integral dari DF dari 0 sampai L ujungnya. Sehingga ini bisa kita bilang sama dengan integral 0 sampai L Rho G Y W kali DL. Oke, ngikutin kan? Nah, tapi dari sini kita lihat bahwa kita coba lihat satu-satu persamaannya. Rho ini konstanta, G konstanta, Y konstanta atau variabel? Ini variabel satu nih, variabel. Kenapa variabel? Karena dia berubah-berubah kan sesuai kedalaman. Ya, emang dia kedalaman itu sendiri. W-nya konstan nggak? Konstan, W-nya cuma 1, 30. DL-nya gimana? DL-nya berubah-berubah. Kenapa? DL-nya berubah karena tadi tergantung kedalaman.
Y-nya berapa, DL-nya berapa. Y-nya 1, DL-nya dihitung dengan tadi persamaan konstanta. Jadi berubah-berubah. Maka kita, untuk memudahkan kita, maka kita harus samakan nih dua variabel, ini variabel 2 nih. Maka kita harus samakan sehingga dua variabel ini jadi satu variabel aja. Pakai hubungan yang mana? Kita pakai hubungan yang ini. Sehingga kita punya tadi apa? Y sama dengan L cos 30 derajat. Oke, kita masukkan sehingga F sama dengan integral 0 sampai L rho kali G, Y-nya berapa? L kali cos 30 derajat kali W kali DL. Sehingga kita lihat ini variabel sama, jadi bisa kita integralkan. Sehingga kita keluarin yang konstantanya di luar. Rho G cos 30 derajat kalikan lebarnya integral 0 sampai L, L kali DL. Jadi kelihatan gampang kan? Ini sama dengan apa? Ini sama kayak yang kemarin. Rho G cos 30 derajat kali W, integral L, hasilnya adalah L kuadrat bagi 2 dari 0 sampai L. L-nya berapa tadi ujungnya? Kita sudah hitung nih. 9,24. Tinggal kita masukin. Rho-nya berapa? Rho air 1000. Satuannya apa? Kilogram. Satuannya nanti di belakang deh. Kali G-nya 9,81. Kali cos-nya 30 derajat. W-nya berapa? 30. Ininya berapa? 9,24 kuadrat bagi 2. Tinggal kita hitung. Kita hitung pakai kalkulator, ketemunya hasilnya adalah 10,87 kali 10 pangkat 6 Newton. Ingat, gayanya, satuannya adalah Newton. Satuan gaya. Ini bisa gini. Ini hasilnya. Oke. Kalau kita lihat, nah kita lihat bahwa ini tuh ternyata gaya yang bekerja pada bidang miring itu lebih besar dibandingkan dengan gaya yang bekerja pada dinding tegak lurus. Kalau kita bandingkan, ntar videonya saya kasihkan. Sampai sini itu dulu. Ada pertanyaan, saya tunggu.